Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami yang beranggotakan saya Miftahudha Dananto. Saya Gilang Mola sendiri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang fungsi logika induksi. Oke, Yang pertama, materi yang pertama kita akan membahas tentang logika. Itu 11 adalah bilangan ganjil. Apakah sebuah pertanyaan? Nah, itu benar. Apakah sebuah proporsi? Benar. Apakah nilai kebenaran dari proporsi tersebut? Ya, benar jawabannya. Terus ibu kota provinsi Jawa Barat adalah Surabaya. Apakah sebuah pernyataan? Ya, jawabannya benar. Apakah sebuah proporsi? Benar. Apakah nilai kebenaran dari proporsi tersebut? Salah. Ya. Lanjut. Jadi kesimpulannya adalah dari kasus di atas adalah penyelesaian logika menggunakan suatu sistem yang didasarkan pada proporsi. Nah, proporsi menggunakan kalimat deklaratif atau pernyataan yang bernilai benar. Artinya tidak sekaligus keduanya. Kita katakan bahwa nilai kebenaran itu truth atau value dari sebuah proporsi adalah benar atau salah. Nilainya 0 dan 1. lanjut aja ya. Ya, lanjut. Skip. Nah, kesimpulan untuk soal pertama atau sebuah permintaan hanya pernyataan yang menjadi proporsi. Untuk soal kedua atau nilai kebenaran dan pernyataan tersebut bergantung pada Y, tapi nilainya belum ditentukan. Pertanyaan jenis ini kita sebut sebagai fungsi proporsi atau kalimat terbuka. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh gambar fungsi logika pada gerbang logika. Nah, yang pertama itu Ada gerbang AND. AND. Jenis yang pertama adalah gambar AND. Nah, jenis pertama adalah gerbang AND. Ini memerlukan 2 atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Nah, jika salah satu inputnya merupakan bilangan biner kosong, maka outputnya akan menjadi kosong. Nah, sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1. Oke, yang kedua gerbang OR. Nah, yang kedua itu ada gerbang OR, yang berarti itu dia seperti kayak gerbang OR sama seperti gerbang sebelumnya. Gerbang ini juga memerlukan 2 input untuk menghasilkan satu output, yaitu gerbang OR. Nah, gerbang OR itu seperti gerbang sebelumnya. Gerbang ini juga memerlukan 2 input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan biner 1. Sedangkan output menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0. Ya, yang ketiga adalah gerbang NOT. Jenis berikutnya adalah gerbang NOT. Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Nah, jika input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0, dan begitu juga sebaliknya. Nah, lanjut Selanjutnya, ya, ini contoh kasus dan penjelasan singkat pada gerbang AND. Ada sebuah pensil warna A dan buku tulis B dan outputnya Y. Nah, angka 1 ada wujudnya, angka 0 tidak ada wujudnya. Kalau keduanya tidak sama atau satu inputnya, maka outputnya akan menjadi 0. Nah, yang kedua ada gerbang OR. Ini contohnya, ada sebuah pensil warna A dan cat B, outputnya Y. Kalau A dan B ada wujudnya, tinggal milih pakai pensil atau warna apa cat. Nah, yang ketiga gerbang NOT. Ibaratnya input A itu 0, maka outputnya Y, yaitu 1. Kalau inputnya A itu 1, maka outputnya menjadi 1. Ya, lanjut. Nah, ya, materi pembahasan selanjutnya adalah tentang kasus induksi. Nah, seperti ini contohnya. kasus induksi, jika di depan pemain cadangan ada 4 orang, setiap baris pemainnya selalu lebih 3, dan seluruh baris pemain ada 8 orang. Nah, di sini ada pertanyaan, berapa banyak pemain yang ada di bangku cadangan. Nah, di sini ada rumus deret aritmatika, yaitu yang pertama SN. Nah, SN itu
jumlah n suku pertama sama dengan setengah. Nah, setengah itu bagian dari rumus itu sendiri, titik n 2a plus n min 1. Nah, yang di situ ada rumus n. N itu berarti banyak suku barisan aritmatika. B. Nah, B itu beda ya. Terus S8 berarti itu seluruh S8 itu jumlah n suku pertama sama yang seperti Sn itu. Jumlahnya ada 8 orang sama dengan setengah titik 8 atau 2,4 plus 8 min 1 atau 3. S8 sama dengan 4,8 plus 21. Nah, sama dengan S8 itu berarti jumlah kursi di dalam bangku cadangan adalah 116. Udah. Menggunakan cara notasi jumlah dan notasi kali atau 2a plus n-1 menggunakan sifat-sifat notasi jumlah 4 titik atau 8 plus 21. Pembuktian pertidaksamaan bangku setiap baris bisa dilihat dari soal cerita. Lanjut, ini kasus induksi kedua. Setiap minggu Supri selalu menabung Rp30.000. Berapa uang Supri pada minggu ke-14? Nah, ini sama seperti tadi. Tapi yang kedua ini kita menggunakan rumus barisan aritmatika. Sebelumnya saya akan menjelaskan untuk tentang rumus ini. UN sendiri adalah suku ke N. Nah, terus A-nya itu suku pertama, terus N-1 itu jumlah suku sebelumnya. B-nya itu beda. Jumlah suku yang berbeda. Terus dari itu 30.000 ini didapat dari suku pertamanya. Suku pertamanya itu 30.000 ini setiap minggu. Untuk menabungnya itu berapa? Nah, terus kita menambahkan 104.000 ini didapat dari jumlah suku sebelumnya, yaitu rumus 14 min 1. Itu bisa dapat untuk 30.000 ditambah 14 min 1, terus berarti langsung ketemu jawabannya 134.000. Jadi untuk kasus ini jawabannya 134.000 pada minggu ke-14. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Metode induksi notasi jumlah yang tetap saat menabung sampai hari ke-14 Supri menggunakan prinsip induksi itu sendiri. Nah. Ya, mungkin demikian dari presentasi kami. Bila ada kekurangan dalam pemilihan kata ataupun kalimat, kami mohon maaf. Yang sebesar-besarnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.